Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita panjatkan karena dengan kelimpahan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga hari kiamat. Para pemirsa Lentera Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, hingga hari ini di bulan Ramadan ini sudah banyak sekali kita melaksanakan hal-hal yang disunahkan, di mana bahwa Ramadan itu kita ketahui bersama memiliki keistimewaan yang luar biasa, sehingga ketika kita selesai menjalani bulan Ramadan ini kita akan memiliki predikat sebagai muttaqin, di mana Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang muttaqin, di antaranya yaitu orang yang melakukan ibadah puasa. Lalu apalah artinya ibadah kita yang dilaksanakan dalam satu bulan ini ketika hanya sama saja dengan apa saja yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya? Semoga kita dapat senantiasa mensyukurinya, karena dengan bersyukur insya Allah kita akan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan puasa yang sedang kita jalankan. Melaksanakan puasa itu sendiri adalah salah satu bentuk syukur atas nikmat kita yang telah Allah berikan kepada kita, terlebih dengan nikmat sehat walafiat serta iman dan Islam. Sehingga kita yakin bahwa puasa Ramadan adalah syariat Islam yang tidak hanya sebagai kewajiban seorang muslim, namun sekaligus kebutuhan dan media syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Lentera Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an wa shaimu fi syahri Ramadan." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas. Yang artinya yaitu surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menjaga lisan, kemudian orang yang memberi makan orang lain ketika kelaparan, dan orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, keempat golongan itu berkumpul potensinya di bulan ini, bulan suci Ramadan. Baik, para pemirsa Lentera Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yaitu talil Quran, yang artinya adalah pembaca Al-Quran. Karena pembaca Al-Quran ini selain dapat menenteramkan hati, membaca Al-Quran juga bisa mengantarkan pembacanya kepada derajat tertinggi di surga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran dan naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu terdapat pada akhir ayat yang engkau baca." Hadis riwayat Ahmad. Membaca Al-Quran wajib dipelajari dan mengamalkan inti dari Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, bacaan yang selalu melekat pada diri kita, terlebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, di mana Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Kemudian yang kedua
yaitu hafidhil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mengumpat, menyakiti orang lain melalui lisannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib dan hanya bersedekah dengan sepotong keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Kemudian Nabi SAW menjawab, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda selamatnya seorang itu dari bagaimana ia bisa menjaga lisannya. Betapa kita harus berhati-hati dalam menjaga lisan, karena manifestasi dalam sebuah ucapan, berjabat tangan dalam kondisi aman tentunya, dan saling memaafkan. Yang ketiga yaitu mut'imul ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Nabi SAW bersabda, "Siapapun mukmin memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan dari surga." Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah saat ini banyak sekali kita jumpai masyarakat yang membantu fakir miskin dan anak yatim, memberikan sembako, masker, dan bahkan juga dilakukan secara terus-menerus, dan mudah-mudahan itu dapat diaktifkan kembali sampai bulan Ramadan berakhir. Karena ketika kita menanamkan dalam diri kita bahwa yang kita miliki bukan hanya milik kita, namun juga ada tidak sepenuhnya milik kita, namun juga ada hak-hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'un, bahwasannya akan termasuk orang yang mendustakan agama ketika kita tidak mau memikirkan nasib anak yatim dan orang miskin. Yang keempat yaitu shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dengan puasa bisa membersihkan hati yang berpenyakit, kemudian dapat memunculkan hati yang sehat, qalbun salim. Dalam bulan Ramadan ini yang berpenyakit diusahakan bisa dihilangkan. Kemudian orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kenikmatan, yaitu kenikmatan ketika berbuka puasa dan kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah di surganya nanti. Para pemirsa Lentera Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita termasuk kepada keempat potensi golongan manusia yang dirindukan surga tersebut. Dalam ibadah, mari kita hilangkan sifat riya dan tumbuhkan sifat ikhlas yang akan menjadikan diterimanya amal ibadah kita, sehingga kita mampu mendapatkan predikat muttaqin di akhir nanti, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Lentera Ramadan pada kali ini. Astaghfiru minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.